Nah, jadi saudara yang kasih, hari ini firman Tuhan yaitu keluarga rukun. Amin. Keluarga rukun, gereja rukun. Haleluya. Kita, saudaraku, yel-yel dulu ya. Ucapannya begini: keluarga giat, bahagia, luar biasa. Amin. Bisa? Sekali lagi ya, saya ulangi. Keluarga giat, bahagia, luar biasa. Sudah ingat? Tes dulu, tes. 1, 2, 3, ya. Keluarga giat luar biasa, bahagianya ucapkan. Sekali lagi ya, ini dia. Keluarga giat, bahagia, luar biasa. 1, 2, 3, ya. Sekarang keluarga saya bahagia luar biasa. 1, 2, ya. Keluarga saya bahagia luar biasa. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Saudara rindu keluarga kita bahagia? Saudara rindu keluarga kita rukun? Karena kalau keluarga rukun, gereja rukun, keluarga bahagia, gereja juga bahagia. Gereja juga maju, gereja juga berkembang. Amin. Nah, jadi kita sangat, saudara yang kekasih, perlu memperhatikan ini supaya tidak berkat. Nanti saudaraku, kalau tidak dari dasarnya awalnya, saudaraku, kita salah dalam membina keluarga ini. Karena dalam membangun rumah tangga tidak hanya berkat, tapi juga perlu rukun dan bahagia. Haleluya. Bilang sama temannya, keluarga kita keluarga bahagia. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yang tidak punya Alkitab, yang gak punya modal, tengok ke depan. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana, saudaraku? Kepada keluarga yang rukun, kepada keluarga yang bahagia. Amin. Kalau tidak ada kerukunan, kalau tidak ada kebahagiaan, Tuhan tidak curahkan berkat. Firman Tuhan berkata, berkat itu diperintahkan. Amin. Tuhan yang merintahkan berkat dari sorga apabila keluarga kita rukun. Amin. Apabila keluarga kita bersatu. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, keluarga ini adalah satu perjalanan. Amin. Satu perjalanan di mana kalau kita sudah naik, kalau kita sudah masuk ke dalamnya, nggak bisa turun lagi. Haleluya. Ibarat kita naik kereta api, saudaraku, kalau kita naik kereta api sudah naik, tapi nggak bisa turun lagi. Mau dibawa kemana? Nggak tahu. Tujuannya kemana? Nggak tahu juga. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya dalam kehidupan kita harus punya tujuan. Keluarga harus punya tujuan. Amin. Tujuannya itu bukan hanya untuk punya anak, bukan
untuk memuaskan nafsu di dalam pernikahan. Bukan. Haleluya. Haleluya. Ibarat kita naik perahu di tengah lautan. Saudaraku yang kekasih, mau kemana? Mau dibawa kemana? Keluarga kita, perahu rumah tangga kita. Saudaraku yang kekasih, nah tentu kalau kita mau naik kereta api tanpa tujuan, apakah saudara mau menaikinya? Saudaraku nggak bisa turun di tengah jalan. Mau turun pak, mau kemana ini? Nggak tahu, aku turun aja. Nggak bisa lagi. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya pernikahan kita seperti itu. Itu sebabnya nggak boleh cerai. Udah naik, udah masuk ke dalam perahu rumah tangga, nggak bisa cerai lagi. Amin. Nggak bisa cerai lagi, nggak bisa ditinggalkan lagi. Bilang sama yang berkeluarga, kalau sudah berumah tangga nggak bisa cerai lagi. Amin. Haleluya. Nggak boleh ganti angkot, nggak boleh ganti istri, nggak boleh ganti suami. Nggak suka aku sama kau, ku gantilah yang lain. Kalau bukan karena kematian, saudaraku, ya tidak boleh. Amin. Amin. Haleluya. Nah, jadi sekali naik perahu rumah tangga, jalan terus. Nah, disinilah yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sudah naik, pastikan kemana arah tujuan kita. Haleluya. Jangan naik atau jangan menikah, jangan berumah tangga kalau tidak tahu mau dibawa kemana. Mau dibawa kemana? Itu ajanya, saudara pun, ih bapak ini duniawi. Itu ajanya. Jadi harus tahu, yang paling penting tahu mau dibawa kemana. Amin. Tahu apa yang mau kita tuju, saudara yang kasih. Jangan cuman tujuannya, aku sudah pantas lain untuk menikah. Nanti aku lewat umurku, aku sudah tua, anak nggak punya. Saudaraku, kalau hanya tujuannya seperti itu salah. Kalau hanya tujuannya seperti itu, nanti kita di tengah jalan dapat kendala. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, inilah dia yang harus kita perhatikan. Banyak tujuan dalam rumah tangga yang mau kita kejar, tapi yang pertama, saudaraku, ingatlah tujuan kita, ingatlah janji nikah kita, itu yang pertama. Ibu Nenggolan paling keras aminnya. Amin. Keluargaku, keluarga bahagia luar biasa. Ayo, 1, 2, 3 ya. Keluargaku, keluarga bahagia luar biasa. Amin. Haleluya. Iya, yang pertama itu dulu. Haleluya. Haleluya. Kalau nggak sanggup, nggak usah menikah, nggak usah kawin. Kawin udah sering pak, menikah belum? Nggak usah menikah. Kalau nggak mau seperti janji nikah itu, kalau nggak mau ditepati, karena memang itulah tujuan yang pertama di dalam hidup kita, berumah tangga. Jadi ini juga sekalian untuk adik-adik kami, pemuda-pemudi yang belum menikah, supaya bisa berpikir dengan jernih, supaya bisa mengambil keputusan dengan baik, supaya nantinya jangan sampai, saudara yang kasih, menyesal. Bilang sama temannya, kalau berumah tangga tidak boleh ada penyesalan lagi. Amin. Tujuan yang pertama yang harus kita tuju adalah janji nikah kita. Aku terima engkau dalam suka dan duka. Gak ada
Ada amin ya. Ku terima engkau dalam susah ataupun senang. Haleluya. Ku terima engkau dalam miskin ataupun kaya. Haleluya. Jangan nanti suami sudah stroke sebelah saudara tinggalkan. Dan main gitar dia kan. Dan kehoyong. Jangan. Kalau gak sanggup seperti itu, gak usah berumah tangga. Haleluya. Karena saudara yang kasih, memang dalam kehidupan kita berumah tangga tidak boleh egois. Tujuannya kita berumah tangga supaya kita bisa menggenapi janji nikah kita, bersama-sama bersatu di dalam Tuhan sebagai keluarga. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi mulai sekarang ya lihat-lihatlah pasangan hidupnya, jangan asal comot. Yang muda-mudi gak ada amennya. Yang ibu-ibu jangan lagi. Ibu-ibu amin, berarti cari lagi deh. Haleluya. Pasangan yang menikah ibarat mengarungi bahtera lautan yang luas. Kadang terasa berombak, kadang terasa tenang. Kadang ada badai, saudaraku, di lautan itu. Jadi dalam berumah tangga juga kadang kita alami yang seperti itu. Kadang tenang, berkah melimpah, bahagia, sukacita semua ada. Tapi kadang-kadang dalam keluarga itu juga datang gelombang yang besar. Saudaraku yang kasih. Nah, disinilah kita perlu, saudaraku yang kekasih, mengingat apa tujuan kita berumah tangga, tujuan kita menikah, tujuan kita mendapatkan pasangan hidup, supaya kita jangan meninggalkan pasangan kita, jangan bercerai, jangan, saudaraku yang kekasih, egois, harus bisa menerima sebagaimana janji dalam pernikahan. Amin. Amin. Jadi yang penting pada hari ini dalam keluarga rukun, tepati, saudaraku, tujuan hidup kita, tujuan berumah tangga, saudaraku yang kasih, supaya rukun, supaya bahagia, kita harus ingat janji nikah kita, itulah tujuannya. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi penting sekali ini disampaikan kepada kita, karena di zaman akhir ini, saudaraku yang kekasih, masalah serius. Karena ini masalah serius dalam hidup kita. Ini masalah serius di akhir zaman ini. Oleh sebab itu kita rasa ini penting disampaikan kepada gereja, supaya gereja Tuhan kuat, teguh, bahagia, keluarga gereja Tuhan rukun senantiasa. Haleluya, saudaraku. Kalau keluarga kacau, saudaraku, maka gereja kacau. Kalau sudah gereja kacau, maka Indonesia juga bisa kacau. Amin. Itu sebabnya, saudaraku, perlu gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, dimulai daripada keluarga bahagia. Rindukah saudara keluarga bahagia? Amin. Mudah-mudi walau hari ini kita banyak bicara tentang keluarga, saudaraku, ini penting bagi saudara. Mudah-mudi katakan amin. Mudah-mudi katakan amin. Karena nantinya saudara kelak nanti akan berumah tangga. Oleh karena itu persiapkan diri untuk boleh, saudaraku yang kekasih, bisa memiliki keluarga bahagia tanpa ada perceraian. Amin. Nah, menikah itu beda dengan orang berpacaran. Haleluya. Kalau berpacaran itu semuanya baik, semuanya indah. Beda dengan berkeluarga. Kalau namanya sebenarnya pacaran itu
Sering mereka berkata cinta, sebenarnya itu cinta monyet. Bilang sama yang muda-muda ini, Bapak Ibu, ya, pacaran itu sebenarnya cinta monyet. Ya, udah saudara bilang sama yang muda-muda, makanya nggak boleh pacaran. Kalau mau menikah, ya udah. Amin. Lapor, Pak, kami sudah membina hubungan. Amin. Kami mau menikah, Pak. Oke, 3 bulan training, saudaraku, maka dinikahkan. Amin. Amin. Gak usah pacar-pacaran sampai 5 tahun, 10 tahun, gak usah. Gak ada aminnya muda-mudi ini. Jadi yang muda-mudi jangan katakan cinta waktu pacaran, sebenarnya itu cinta monyet. Kalau dikatakan cinta, saudara sudah berumah tangga lebih kurang 30 tahun, saudara. Ulang tahun pernikahan saudara, baru bisa saudarakan cinta. Berapa tahun? 30 tahun usia pernikahan saudara, barulah bisa saudarakan cinta. Ayo, saudara, yang sudah 20 tahun usia pernikahannya, coba angkat tangan. 1, 2, 3. Iya, puji Tuhan. 20 pernikahan ya, bukan awal. 1 tahun menikah, 2 tahun menikah. Yang 30 tahun usia pernikahan. 1, 2. Iya. Berarti Pak Silain sudah layak berkata kepada istrinya, I love you. Ibu Silain sudah bisa berkata, I love you too. Every day. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Katakan, keluargaku bahagia luar biasa. Keluargaku bahagia luar biasa. Haleluya. Iya. Kalau masih pacarannya belum nampak itu. Amin. Semuanya masih enjoy, semuanya masih berbunga-bunga, semuanya masih berflower-flower. Tahu berflower-flower? Berbunga-bunga. Kalau orang Batak janggal ya bunga ya. Kembang. Kembang. Nah, kalau bunga janggal dirasanya, tapi dia berkata kembang. Iya, Ibu Negola suka cita dia. Haleluya saudaraku. Iya, semuanya masih indah, semuanya masih berbunga-bunga. Saudaraku, semuanya masih gimana ya? Masih gemerlap lah, masih enjoy lah, masih senang. Amin saudaraku. Haleluya. Itu makanya usia pernikahan 1 sampai 2 tahun itu namanya young love, cinta orang muda, cinta anak muda. Jadi kalau pernikahan masih 1 tahun 2 tahun, itu pun masih sudah menikah 1 tahun 2 tahun, itu pun belum nampak. Amin. Amin. Masih punya anak 1 tahun kan, belum nampak. Suami masih berkata, engkaulah bidadariku. Istri masih berkata, engkaulah malaikatku. Itu pernikahan 1-2 tahun. Betul? Betul? Masih indah semua, bahagia masih, saudaraku yang kasih. Tapi coba sekarang, suami masih bilang engkau bidadariku, istri masih bilang engkau malaikatku. Bukan malaikat Pak, tapi malaikat pencabut nyawa. Malaikat juga Pak sekarang, tapi malaikat pencabut nyawa. Artinya apa? Saudara yang kasih, tidak ada bahagia, bertengkar terus. Ya, bagaimana sekarang?
Sekarang bagaimana? Masih bahagia? Masih berkata, ya, Ma, engkau adalah bidadariku. Iya. Masih begitu? Masih, ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, suami. Jadi istri pun masih bilang, Bapak, engkaulah malaikatku, engkaulah pelindungku. Masihkah seperti itu? Masih. Yang muda, yang belum kawin jangan bilang masih. Yang berumah tangga ini. Amin. Tapi kebanyakan apa? Lewat 2 tahun, saudara yang kasih, 4 sampai 6 tahun. Nah, disitulah sudah mulai ribut mulut, ya, bertengkar. Sudah mulai pernikahan 4 sampai 6 tahun. Itulah namanya realistis love. Amin. Amin. Nah, jadi usia pernikahan 4 sampai 6 tahun. Disinilah mulai, saudaraku, bertengkar mulut. Ya, sudah mulai mengkritik, sudah mulai melihat kejelekan, sudah bilang, rupanya kayak gitu kau ya. Ternyata huripu ternyata HP. Semono udah keluar lah itu 4 sampai 5 tahun. Haleluya. 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 Suami mulai berkata, mulutmu kayak mulut mamamu. Datang istri gak mau kalah, kau pun kayak bapakmu. Keluar kau gak tahu di mana sinyal, gak tahu aku di mana kau. Udah mulai dia curiga, saudaraku, ribut mulut, berantem rumah tangga. Akhirnya si istri pergi ke rumah orang tuanya. Suaminya panggil, ayolah pulang. Gak mau dia. Beta mah dan boy soni tanya. Mula mahita. Dawalo. Udah pergi suaminya. Udah capek dia pulang sendiri. Saudara yang kasih, kadang-kadang dalam keluarga rumah tangga itu kita alami. Saudara yang kasih, tidak bisa cerai lagi, tidak bisa ditinggalkan lagi. Sudah masuk dalam perahu bahtera pernikahan, rumah tangga, gak bisa lagi ditinggalkan. Amin. Usia pernikahan 4 sampai 6 tahun ini, disinilah kadang-kadang banyak yang berkata, udahlah cerai aja kita, udahlah pisah aja kita, udahlah ambil jalan masing-masing. Bukan di sini. Bukan di sini. Di sini keluarga giat, bahagia, luar biasa. Ayo sekali lagi. Amin. Haleluya. Kemudian saudara yang kekasih, umur pernikahan ya 6 sampai 10 ataupun 15 tahun ya, 10 lah sampai 15 tahun. Di sini tahap dimana ya tinggal memang sudah mulai nyaman, tidak ada, saudaraku yang kekasih, udah bisa menahan diri ya, sudah bisa menahan diri. Kalaupun marah nggak seperti dulu, ngomongnya cakapnya ngaco, tapi sudah bisa menahan diri. Kadang-kadang kalau berantem, saudaraku yang kekasih, ya sudah apa dia sudah emosi sekali, masih bisa ditahannya. Tapi masuk kamar dilampiaskannya
Sawang bantal, oh memang istriku ini. Itu dia, udah begitu dia. Enggak lagi saudaraku, langsung keluar. Saudaraku, itulah dia pernikahan. Ya, 6 sampai 10 tahun ataupun sampai 15 tahun. Biasanya 10 sampai 15 tahun itu sudah bisa menguasai diri. Haleluya. Jadi yang paling penting dijaga ini usia pernikahan 4 sampai 10 tahun. Tanya dulu temannya yang berkeluarga, usia pernikahanmu sudah berapa lama, saudaraku? Ada yang 10 tahun. Jadi kalau anaknya ada yang 10 tahun, berarti sudah ada lah usia pernikahannya 10 tahun. Ada yang 15 tahun. Yang sudah remaja anak saudara, berarti 15 tahun umurnya, berarti usia pernikahan sudah ada yang 15 tahun. Amin. Amin. Nah, inilah dia tahap saudaraku, mulai dari 15 tahun sampai dengan 30 tahun. Ya, disinilah tahap dimana mulailah kesepian. Suami istri, anak sudah besar semua. Anak saudaraku sudah menikah semua. Anak sudah nggak ada lagi di rumah. Mulai dengan hidup sendiri. Usia pernikahan sampai 30 tahun. Amin. Pernikahan perak umur berapa? 25 tahun. 50 ya. 50 tahun saya rasa pernikahan emas. 25 tahun. Siapa yang sudah ada pernikahannya 25 tahun tadi, coba angkat tangan. Iya, berarti Bapak Ibu Silain ini nanti sudah bisa dirayakan ulang tahun pernikahan perak. Masih perak. Haleluya. 50 tahun usia pernikahan, maka itulah ulang tahun pernikahan emas. Jadi saudaraku, kalau belum sampai ke sana, saudaraku yang kasih, maka keluarga saudara haruslah terus bahagia. Keluarga kita haruslah terus rukun. Amin. Haleluya. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Amin. Hal yang sama dituliskan dalam Markus 10 ayat 7 sampai dengan 9. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haleluya. Haleluya. Mengapa saudaraku menjadi satu daging? Mengapa bukan lagi dua? Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil kalau kita masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Amin. Kalau dunia ini kan beda, semuanya ilmu pasti. 2 tambah 2 sama dengan 4. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau dalam pernikahan 1 tambah 1 sama dengan 1. Betul? Tidak 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak. 1 tambah 1 sama dengan 1. Artinya apa? Yang tidak mungkin di dalam keluarga, dalam berumah tangga, kalau bersatu, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Artinya
visi bisa tercapai, keluarga bisa bahagia. Haleluya, haleluya, amin. Bilang sama temannya, tidak ada yang tidak mungkin. Katakan lagi, visi kita dalam keluarga pasti tercapai. Amin. Terserah saudara mau jadi orang kaya, mau jadi orang berhasil, mau anak berhasil, tidak ada yang mustahil. Dalam keluarga pasti bisa tercapai. Kalau keluarga itu rukun, kalau keluarga itu damai, kalau keluarga itu saudaraku yang kekasih penuh dengan kerukunan. Haleluya, haleluya. Nah, jadi saudaraku, kalau sudah tidak ada kecocokan, tidak ada persatuan, firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, doa kita terhalang. Bagaimana nanti kita berdoa, suami minta apa aja, istri minta kijang inopa. Doanya, saudaraku, doa suami minta kijang inopa, Tuhan kijang inopa. Istri, Tuhan apa aja, nggak bersehati. Malaikat sudah datang bawa kijang inopa, balik lagi dia. Tuhan bertanya kepada malaikat, kenapa kau bawa lagi kijang inopa? Ya, istrinya minta apa aja. Udahlah, kalau gitu stop aja kan, stop. Kata Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi tidak bisa saudaraku hanya satu saja, dua-dua harus bersehati. Dua-dua harus rukun. Bilang sama temannya yang berkeluarga, keluarga kita harus rukun supaya berkat Tuhan tercurah. Amin. Kolose 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Nah, jadi bagaimana pertahanan keluarga yang rukun, saudaraku yang kasih? Dirawat. Amin. Amin. Bagaimana supaya keluarga rukun, bahagia? Keluarga harus dirawat. Keluarga harus dirawat. Termantap ini aminnya. Keluarga harus dirawat. Berumah tangga gampang, ada uang, laksanakan. Tapi untuk mempertahankannya, saudaraku yang kasih, harus dirawat. Pemerintah kita di mana-mana taman dibuat yang baru, tetapi banyak yang rusak. Betul? Dipijak-pijaklah sama pedagang asongan dan lain sebagainya. Saudaraku, tidak dipupuk, mati. Tidak disiram, mati. Saudaraku yang kasih, membuatnya bisa gampang, asalkan ada anggaran, pasti jadi. Tapi saudaraku, banyak yang gagal perawatan taman ini. Amin. Kenapa? Karena tidak dirawat. Betul? Betul? Betul, saudaraku? Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kasih, harus dirawat. Gampang kita berumah tangga, gampang kita menikah, tapi tidak gampang untuk merawatnya. Oleh karena itu, supaya bahagia, supaya rukun, rawatlah rumah tangga keluarga kita. Amin. Amin. Katakan lagi sama temannya kanan kiri yang sudah berkeluarga, katakan, mari kita rawat rumah tangga kita. Haleluya. Haleluya. Nah, yang pertama, supaya keluarga kita dirawat, suami harus mengasihi istri. Suami harus mengasihi istri. Bertanggung jawab sekecil apapun, saudaraku, segala kebutuhan, saudaraku yang kekasih, suami harus mengasihi istri.
Amin ibu-ibu. Saya bela saudara hari ini. Tunggu giliran bapak-bapak. Tenang aja. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kolose 3 ayat 19 juga. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang pertama apa? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Yang paling dibutuhkan istri dikasihi. Amin. Memang istri-istri ini adalah orang yang setia. Amin. Asal jangan dikasari aja lah. Gak ada amennya nih ibu-ibu ini. Udah saya bela mati-matian ini. Haleluya. Ini dia firman Tuhan. Kasihilah istri seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Bapak-bapak ini, demikianlah kita mengasihi istri. Yang paling istri butuhkan, saudara yang kasih, jangan dikasarin. Amin. Amin. Kalau menderita, ibu-ibu ini jangan ditanya lagi, paling setia. Amin ya Bu ya. Iya. Betul itu. Coba kalau suami, saudara yang kasih, mana bisa hidup menderita, dia cari kesenangan sendiri. Itu sebabnya ada dia di antara kita. Jehile. Tapi kalau istri enggak, seperti istri-istri di tempat ini. Haleluya. Iya. Sebenarnya istri-istri ini satu saja, jangan dikasari, tapi dikasihi. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang giliran suami. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. 1 Petrus 3:7. Demikian juga, oh ini masih istri juga ini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doa kita jangan terhalang, jangan sakiti istri. Amin. Iya, ini simpel saja. Tuhan itu gak perlu kita pengerogoh, berkat, gak perlu. Kasih aja istri, gak usah dikasari. Amin. Gak usah dibentak-bentak. Haleluya. Haleluya. Gak usah dimaki-maki, gak usah diancam-ancam. Hati-hati. Ternyata kunci berkat kasihi istri. Bilang sama temannya, kunci berkat, salah satu kunci berkat kasihi istri. Haleluya. Haleluya. Iya. Berangkat kerja kalau bisa salami dulu dia. Amin. Ini jangankan berangkat kerja bersalaman. Enggak dah, lawak dah. Bereng pas sama Jawai saudaraku. Itiup tangan di amat teh kan? Itu kan? Oh, kadang-kadang yang baik itu marilah kita buat. Bapak udah buat belum? Oh. Dalam rencana. Haleluya. Iya. Itu juga mendukung keluarga bisa bahagia, keluarga bisa rukun. Karena kalau keluarga bisa bahagia dan rukun,
berkat pun tercurah. Jadi nggak perlu capek kita di dunia ini, nggak perlu kita kerja keras sekeras-kerasnya. Kalau kita kasihi istri, maka ada banyak jalan-jalan berkat. Haleluya. Iya. Perhatikanlah istri. Kalau rambutnya sudah kayak laba-laba, bilanglah, "Ma, aku tengok sudah sarang laba-laba itu mukamu." Mukamu. Rambutmu. Nah, ini oke, nah, baik, krim aja, keribat. Haleluya. Haleluya. Iya. Amin. Gimana ibu-ibu? Udah dikasih uang keribat ya? Yang sederhana saja, ya. Jangan langsung marah. Kadang-kadang kan kalau ibu-ibu ini dikasihi kan dia nampak manjanya, ya kan? Ya, mulai dia masuk jurusnya. Mulai, "Pak, nanti pangkasku gimana? Miring ke kanan atau ke kiri?" "Oh, bapak, susah itu, susah." Bong. Nanti sama dia main ke main, Pak. Kan itu kadang memang bapak-bapaknya perlu lah lembut hati. Lembut hati. Amin. Tapi kalau ibu-ibu suka itu, perhatikan, kasihi. Kalaupun nggak senang kita, bapak-bapak, suami-suami, bilang aja, "Iya, kayak mana mama suka lah." Mau sibak ke kanan boleh, mau sibak ke kiri boleh, mau sibak tengah gini juga boleh. Haleluya. Itu kan sederhana saja, jangan langsung dimarah. Sama Jawa, jangan. Haleluya. Iya. Yang seperti ini, yang sederhana ini kadang-kadang kalau bagi suku kita, suku Batak ini kan rasanya sulit. Amin. Betul nggak? Sulit itu. Tetapi sebenarnya itulah, saudaraku, yang bisa membuat keluarga ini dirawat. Amin. Seperti yang biasanya sepertinya, tapi itu merawat keluarga, rumah tangga. Amin. Dan masih banyak lagi contoh bisa kita buat dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita sadari sebenarnya sudah kita lewatkan kesempatan untuk merawat keluarga bahagia. Amin. Jadi saudara yang kasih, biarlah keluarga kita keluarga bahagia dengan dirawat dengan sebaik-baiknya. Sebagai suami, kasihi, itu yang pertama. Amin. Katakan bapak-bapak kepada istrinya kalau ada di sampingnya, "Aku mengasihimu." Iya. Amin. Amin. Iya. Kalau nggak ada anak-anak di rumah, gendong dia, kenapa rupanya? Itu juga salah satu merawat. Bisa dong ke dada. Iya. Mau kemana? Dari rumah ke ruang tamu, beta. Sama naposo ibu saya. Saudara kita sih, begitu merawat. Oh, jangan bilang, enggak paburat tuho. Dan sama najolo langsing dong. Sonari langsung. Jangan gitu. Amin. Iya. Dulu langsing, sekarang langsung. Karena sudah terlalu mok. Baiklah. Istri juga harus patuh. Suami tadi mengasihi istri, istri juga patuh kepada suami. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam
Tuhan. Satu lagi ya, 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Amin. Istri tunduk, istri patuh. Tunduk bukan tanduk. Amin. Ibu-ibu. Amin. Tunduk bukan nanduk. Itu dia. Jadi saudara yang kasih, dalam keluarga juga masalah sepele bisa menjadi besar kalau tidak dipelihara penundukan diri kepada suami. Perkara-perkara yang sederhana kadang-kadang kita lihat kan, lapar suami, nasi tidak ada lagi. Suami bilang, gorenglah dulu nasi itu, Mak. Itu kan biasa, sederhana saja kan, sepele sebenarnya. Tapi kalau nggak saudara kerjai, ibu-ibu, yang masalah sepele itu bisa jadi besar. Amin. Amin. Jangan katakan balong panasan diri di sini, ya di sana dong boros. Jangan. Haleluya. Masak sendirilah. Jangan gitu. Patuh saja. Masakkan nasinya, goreng. Haleluya. Walau saudara capek ngurus anak, betul? Capek beresin rumah. Saudara yang kasih, kadang-kadang juga saudara harus cari berkat tambahan ataupun kerja, capek saudara. Tapi kalau saudara suami berkata, buatlah dulu nasi goreng, buatkan. Amin. Amin. Haleluya. Kadang-kadang garu jo katanya, kan gitu ya. Masalah-masalah sepele ini, garu dulu, langsung gak usah tangan. Jangan langsung marahi dia. Bain hawi. Jangan saudara kasih kayu sama dia, garuk sendiri, jangan. Haleluya. Pindah lagi, nggak kalau Benson deh. Garuk saja. Tapi jangan pula garuknya. Itu namanya cari ribut. Garuk dengan lembut. Bisa ada Bapak? Amin. Dah, sebulan deh, sotik deh. Bisa dong. Haleluya. Haleluya. Iya. Perkara-perkara yang seperti itu saudara yang kasih sepele, tapi kalau nggak diperhatikan ibu-ibu, ya istri-istri di rumah bisa jadi persoalan. Sudah mulai di dalam hatinya, songono do HP, toema, katanya kan. Kalau sudah bilang toema, udah susah. Jadi jangan sampai bapak-bapak berkata toema. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau sudah toema katanya, satu sudah kelapa dia. Toema katanya, sudah hilang sinyal atau kemana? Telepon yang ada 7 sudah kehilangan sinyal. Tahu maksudnya saudaraku? Makanya suami-suami jangan sampai berkata dalam hatinya toema. Sudah dia cari kesenangannya sendiri di luar sana. Oleh sebab itu, hati-hati dalam berumah tangga, dalam berkeluarga. Suami menghormati istri, istri tunduk patuh kepada suami. Amin. Haleluya. Nah, kemudian saudaraku, memberi dan menerima saling bergantung satu dengan yang lain. Memberi dan menerima dalam satu persekutuan. 1 Korintus 12 ayat 24. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia memberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Suami istri saling memperhatikan. Haleluya, haleluya. Sering sekali terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan hanya karena masalah sepele yang biasa. Tetapi kalau kita tidak merawatnya, dimulai dengan memperhatikan, memperkatakan yang baik, yang manis, saudara yang kasih, maka keluarga itu akan hancur. Jadi yang kedua, mulailah dengan perkataan yang manis untuk menjaga rumah tangga rukun bahagia. Haleluya. Kalau suami-suami istrinya berkata I love you cukup satu kali seumur hidup. Kalau perempuan yang berkata kepada suaminya, hebat juga suami ini. Tapi kalau perempuan ini, apa saudaraku? Perempuan, wanita, gak bisa sekali seumur hidup. Kalau bisa setiap hari kita berkata sama dia, sayang, sayangku. Gak ada amin ibu-ibunya, sudah saya bela pun. Iya, iya. Haleluya, haleluya. Bapak-bapak ini sekali seumur hidup kalau istri sudah pernah bilang sayang, udah cukup sama dia. Tapi kalau ibu-ibu ini, kalau bisa setiap hari lah suami-suami bilang sayang. Betul ya ibu-ibu ya? Betul ya? Amin. Iya. Jadi mari bapak-bapak, mulai dengan perkataan yang manis. Bilang sama suaminya yang di sampingnya, Pak, mulailah dengan perkataan yang manis. Memang orang Batak susah bilang sayang. Betul ya? Betul ya? Tapi ini beda. Ini anak Tuhan, orang Batak yang sudah lahir baru. Amin. Kalau saudara bilang sama istri, sayang, dia dong. Jangan, oi oi. Oh, dia dong. Nah itulah dia susahnya. Orang pun lihat, oh semua ini do HP Karisten teh. Jadi tapi kalau kita bilang, sayang, aku mau pergi kerja. Di mana kamu? Marilah, mari kita berdoa. Amin. Iya. Orang pun, ih, toh udah nomor Tuhan ya teh. Guys, itulah yang diinginkan. Haleluya saudaraku. Iya. Jadi jangan oi oi. Jangan lagi lah. Bilang sama bapak-bapak atau ibu-ibu di situ, kalau ada suami-suami, bilang manggil suami istri jangan oi-oi lah. Ya kan? Abang dia aja. Jangan gitu lagi. Sayang, nah itulah. Kan indah kedengarannya. Manis kedengarannya kan? Iya. Itu perlu sekali dalam perawatan rumah tangga. Puji dia. Dia bikin apa namanya? Dia bikin sayur, puji dia. Masak sayur maksudnya, puji dia. Kelebihan asam, jangan saudara bilang asam kali. Lobi sirah, acim jian. Asin, itu hodoh ida ala batalis sudah sama sirana. Nama kalau sirah ada mau sama non. Diam-diam saja, tambahi aja air. Amin. Haleluya. Iya. Saudaraku,
Udah capek dia masak, ya mungkin tadi tambah keringat dia lah itu. Haleluya. Tambah keringat, udah capek dia kan. Nah, tapi jangan disengaja bentak-bentak suami yang makan langsung. Haleluya. Jangan. Asai tahu toko. Hah? Lagi si Raon. Jangan. Perkara yang sederhana seperti ini, saudara yang kasih, ya, dengan perkataan yang baik, dengan tindakan tingkah laku yang harmonis, yang indah, yang manis, itu akan membuat keluarga kita rukun, bahagia. Amin. Haleluya. Haleluya. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu bagi hati. Seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Sakitkah suami saudara? Sakitkah istri saudara? Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, perkataan yang manis, saudaraku yang kasih, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang baik, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Jadi kalau istri saudara sakit, perkataan-perkataan yang manis lah berkatakan. Amin. Ya, cantik kali kau sayang hari ini. Amin. Padahal karena sakitnya itu sudah semana-semana wajahnya itu udah kalapan. Katakan sama dia, cantik kali kamu hari ini. Tidak sia-sia aku memperistrikan engkau. Amin. Amin. Perkatakan itu, maka saudaraku setengah dari penyakitnya sudah lenyap. Yang tadinya sakit gigi, saudaraku yang kasih, sudah berkurang denyutnya. Jangan saudara bilang baru sakit gigi, nggak jungkir balik kondisi. Lebih sakit tak bergigi tahu. Istri pun jangan bilang baru sakit kepala, sudah pengen kau dimanja-manja. Jangan gitu ibu-ibu. Jangan bilang lagi lebih parah, lebih susah tak berkepala tahu. Haleluya. Perkataan yang manis, perkataan yang baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan saudaraku, keluargaku bahagia luar biasa. Keluargaku bahagia luar biasa. Amin. Amin. Suami-suami, istri tidur doakanlah. Jarang suami-suami mendoakan istri. Betul? Satu orang aja bilang betul ini. Betul? Kebanyakan istri yang mendoakan suami. Sekali-sekali doakan istri. Untuk membina, untuk mengasah kepedulian kita. Kalau kita belum bisa bilang sayang, mulailah dia tidur kan dia nggak tahu. Doakan dia. Amin bapak-bapak. Amin. Amin bapak-bapak. Doakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan istri yang baik, Engkau berikan istri yang cantik, Engkau berikan istri yang sabar. Dia pun enak tidurnya itu, mulai ngorok pun. Tambah kita bilang, Tuhan kiranya istriku ini semakin terus bertambah-tambah rendah hati. Jauh dari mimpi buruk. Amin. Haleluya.
Tapi kalau saudara dia tidur, saudara ber menit mereka aja beraninya waktu tidur. Coba kalau dia bangun, ada juga suami-suami begitu, gak berani sama istrinya Pak ya, beraninya waktu tidur dia aja. Kalau udah begitu dia mimpi dikejar-kejar setan nanti dia pun terkejut. Jadi jangan waktu tidur beraninya. Kok bikin bontotku tadi? Pokit kok. Ada memang suami begitu. Udah dominan dia istrinya, bukan istri di sini, istri toko sebelah. Istri di sini lemah lembut. Suaminya nggak perlu suaminya, saudaraku bilang, orang. Tapi waktu tidur aja berani suaminya gitu. Kalau Pak, masa nasi. Oh, lendang. Ada juga memang. Janganlah begitu kali ibu-ibunya. Haleluya. Ya kalau saudara lagi berbadan dua ya bolehlah perintah-perintah suami. Kesempatan itu. Pak, cuci baju. Kesempatan. Amin. Kalau nggak nara yang di dalam. Haleluya. Haleluya. Ya kalau saudara mau perintah-perintah suami ya udahlah hamil lagi lah. Amin. Tapi kalau sehat walafiat nggak usah diperintah suami. Saudaraku, jangan perintah suami, Pak masak, Pak sapu halaman, cuci piring. Istri ngapain? Update status. Selfie. Siaran langsung, men. Haleluya. Saya lihat di apa? Di Facebook, istrinya dirantai. Kenapa dirantai? Habis uang belanja hanya untuk paket internet. Saudaraku. Nah, jadi keluarga ini perlu bahagia. Haleluya. Jadi perlu dipelihara. Bagaimana kita memelihara keluarga kita? Saudaraku, dari perkara yang sederhana seperti ini, saudaraku, binalah persatuan ya dengan perkataan positif, dengan saling menghormati, dengan patuh kepada suami. Amin. Kasihi istri, kan sederhana saja. Haleluya. Haleluya. Mau kaya mau miskin, kalau seperti ini bahagia rumah tangga kita. Amin. Haleluya. Nah, jadi Amsal 16:24 ini perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Yang terakhir, jauhilah pertengkaran. Saudara yang kasih, ada satu cerita abang beradik sudah berumah tangga, kedua-duanya. Si abang sudah berumah tangga, si adik juga sudah berumah tangga. Hubungan mereka selama ini rukun sekali, saling membantu, saling, saudaraku yang kekasih, menolong. Ya, kalaupun pekerjaan saling membantu. Ya, menjual hasil panen juga saling membantu. Satu ketika, saudara yang kasih, retaklah hubungan mereka berdua. Retak, ribut, berantem, bertengkar, saudaraku, sehingga keduanya tidak lagi seakur yang dulu.
Amin. Amin. Ternyata si adik membuat tali air, di buldozernya tali air udah seperti sungai untuk mengairi, saudaraku, di tengah-tengah lahan mereka itu, sehingga terpisahlah antara mereka. Sakit hati si abang, sakit hati, sehingga mereka tidak cakapan lagi, saudara yang kasih. Lalu datanglah seorang mencari pekerjaan. Dia berkata kepada si abang, "Pak, adakah pekerjaan untukku? Aku mencari pekerjaan." Kata si pencari kerja itu, "Oh, ada kerja. Ini, buatlah dulu penutup, tutup dulu, supaya aku gak bisa melihat rumah adikku yang di sana itu, karena udah sakit sekali hatiku dibuatnya. Lahan yang terbentang luas sekarang, oh, terpisah antara aku dan dia. Dia sakit hati. Bikin dulu pagar di sekitar sungai ataupun tali air itu, supaya aku tidak bisa melihat dia lagi. Apa yang perlu? Aku akan siapkan." Sementara saudaraku, dia membeli bahan-bahannya yang lain. Si bapak yang bekerja ini dikerjakan, dia kerjakan sendiri. Dikerjakan. Ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Dia terkejut. "Loh, kenapa kau buat seperti ini?" Tahu saudara apa yang dibuatnya? Dia ternyata membuat jembatan. Amin. Tidak membuat pagar yang tinggi supaya nggak bisa dilihat. Ternyata dia buat jembatan. "Kenapa kau buat jembatan?" kata si abangan. Lalu tiba-tiba datang si adian. "Abang, terima kasih." Sambil dia berlari, saudara mendatangi abangnya. "Terima kasih kau sudah buat jembatan ini. Aku bisa datang ke tempatmu. Maafkanlah aku yang selama ini yang kasar, yang selama ini marah-marah gak jelas." Saudara yang kasih, sekarang aku bisa datang ke rumahmu. Terima kasih, kau sangat bermurah hati membuat jembatan ini, kata si adik. Jadi luluh hatinya. Amin. Jadi berpelukan mereka, bertangis-tangisan, bermaaf-maafan. Karena seorang bapak sudah menyediakan jembatan untuk menghubungkan mereka kembali. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, dalam rumah tangga ada saja pertengkaran, ada saja perselisihan, tapi tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita ceraikan. Rawatlah. Amin. Itulah jembatan bagi kita untuk membangun rumah tangga yang rukun dan bahagia. Amin. Amin. Haleluya. Tahukah saudara, Tuhan selalu ingin kita bersama dalam damai sejahtera. Tuhan selalu ingin mempersatukan hati kita. Tuhan selalu ingin kita mengasihi sesama kita, saudara kita, apalagi suami, istri kita, anak-anak kita. Karena Tuhan adalah sahabat setia, penolong kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu ingat pada kita manusia. Amin. Amin. Rawat rumah tangga. Jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan, jangan ada perpisahan, perceraian. Binalah dengan menjaganya, merawatnya dengan baik. Kadang-kadang kita perlu seperti si bapak tadi membuat satu jembatan untuk memelihara rumah tangga rukun bahagia. Amin. Mengalah, mengampuni, memberkati, membuka jalan, membentangkan jembatan kepada siapapun untuk memulihkan keadaan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.